Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Dia Pratiwi dari kelas 1A Farmasi, Stikes Bakti Mandala Husada. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa materi. Yang pertama ada induksi apoptosis, yang kedua ada antiproliferatif, dan yang ketiga ada chelating agent atau agen pengkelat. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai induksi apoptosis. Apoptosis merupakan kematian sel yang terprogram melalui proses kerusakan kromatin pada nukleus atau inti sel. Sel menyusut dengan pembentukan badan-badan apoptosom atau apoptotic body, dan sel mengepak dirinya sendiri untuk dimakan makrofag. Apoptosis dipicu oleh eksogen dan endogen rangsangan seperti radiasi ultraviolet, tekanan oksidatif, dan bahan kimia genotoksik yang merupakan fenomena penting dalam sistem biologi. Kerusakan DNA mengaktifkan dan menstabilkan P53 pada inti dan sitoplasma, serta mengatur protein lain yang merangsang jalur apoptosis intrinsik maupun ekstrinsik. Berfungsinya jalur apoptosis dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti kanker, neurodegeneratif, dan juga gangguan autoimun. Kanker atau neoplasma ganas adalah penyakit yang ditandai dengan kelainan siklus sel khas yang menimbulkan kemampuan sel untuk 1. Tumbuh tidak terkendali atau pembelahan sel melebihi batas normal, menyerang jaringan biologis di dekatnya, bermigrasi ke jaringan tubuh yang lain melalui sirkulasi darah. Gejala kanker secara umum terbagi menjadi 3. Pertama, gejala lokal, yaitu pembesaran pembengkakan yang tidak biasa, pendarahan, serta rasa sakit. Yang kedua, gejala metastasis, yaitu pembesaran kelenjar getah bening, batuk, hemoptisis, dan hematomegali. Yang ketiga, gejala sistemik seperti berat badan turun, nafsu makan berkurang secara signifikan, serta anemia. Faktor-faktor yang bertanggung jawab dalam peristiwa apoptosis yaitu ada 6. Yang pertama, kerusakan sel yang terprogram selama embriogenesis. Kedua, delesi sel pada populasi sel-sel yang berproliferasi. Yang ketiga, kematian sel pada tumor. Yang keempat, kematian neutrofil selama respon inflamasi akut. Yang kelima, kematian sel imun baik limfosit B dan T. Yang keenam, kematian sel yang diinduksi oleh sel-sel T sitotoksik. Gambaran morfologi dari apoptosis dapat dilihat dengan mikroskop elektron dengan berupa pengerutan sel, kondensasi kromatin atau pignotik, pembentukan tonjolan sitoplasma dan apoptosis, serta fagositosis badan apoptosis. Dan ini merupakan mekanisme terjadinya apoptosis. Yang pertama yaitu sel normal, kemudian sel tersebut menyusut dan kromatinnya memadat. Lalu terjadi pelapuhan membran, kemudian intinya mulai hancur. Dan terjadi pembentukan tubuh apoptosis sehingga terbentuklah lisis tubuh apoptosis tersebut. Apoptosis dapat terjadi melalui 2 jalur, yaitu yang pertama jalur ekstrinsik atau death receptor, yang kedua ada jalur intrinsik atau jalur mitokondria. Cara penghambatan apoptosis melalui ekstraselular ada 3 cara. Yang pertama cara A, yaitu meningkatkan jumlah protein BCL2. Bila BCL2 semakin banyak, maka dia akan bersifat anti-apoptosis sehingga apoptosisnya terblok. Yang kedua cara B, yaitu menginaktivasi BH3 atau pro-apoptosis sehingga apoptosis tidak terjadi. Yang terakhir cara C, yaitu menginaktivasi anti-IAPS sehingga apoptosis tetap bisa diblok. Pengobatan untuk apoptosis terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu radioterapi atau radiasi pengion menginduksi kerusakan DNA yang memicu apoptosis atau kematian sel yang terprogram. Dosis radiasi dibagi untuk memungkinkan pemulihan jaringan normal sehingga mengurangi efek samping. Yang kedua yaitu kemoterapi yang bekerja dengan cara pertama merusak DNA dari sel-sel yang membelah dengan cepat yang dideteksi oleh jalur P53 per Rb. Contoh obatnya yaitu seperti melphalan atau myeloma, platina, dan juga cyclophosphamide. Yang kedua merusak apatus spindle sel atau mencegah kejadian pembelahan sel. Contoh obatnya yaitu alkaloid vinca dan taxan. Yang ketiga menghambat sintesis DNA. Contoh obatnya methotrexate, 5-fluorouracil, dan hidroksiurea. Materi yang kedua yaitu mengenai antiproliferatif. Antiproliferatif merupakan proses yang dapat melawan proliferasi. Proliferasi adalah fase sel saat mengalami pengulangan
Siklus sel tanpa hambatan. Antiproliferatif berguna atau cenderung menghambat pertumbuhan suatu sel. Antiproliferatif ini berkaitan dengan zat yang digunakan untuk mencegah atau memperlambat penyebaran sel, terutama sel-sel ganas untuk menyebar ke jaringan di sekitarnya. Uji aktivitas kandungan antiproliferatif. Salah satu contoh uji aktivitas kandungan antiproliferatif yaitu pada ekstrak jabon putih atau Anthocephalus cadambamix terhadap sel kanker payudara dan serviks. Uji ini dilakukan secara in vitro dengan metode uji mikrokultur tetrazolium atau MTT. Hasil pada uji ini menunjukkan bahwa ekstrak kulit jabon putih memiliki aktivitas antiproliferasi terhadap sel kanker payudara yang berbeda dengan ekstrak kayunya. Ekstrak kulit jabon mampu menghambat proliferasi sel kanker payudara lebih kuat dibandingkan dengan ekstrak kayunya. Ekstrak kulit mampu menghambat proliferasi sel kanker payudara 15,6%, tetapi ekstrak kayunya hanya 1,9%. Peningkatan konsentrasi ekstrak hingga 100 mikrogram mili sampai 1. Ekstrak kulit mampu menghambat proliferasi sel kanker payudara 57,2%, tetapi ekstrak kayunya hanya 19,6%. Dan hasil ujinya, ekstrak metanol pada kulit jabon putih memiliki aktivitas antiproliferasi yang berbeda terhadap jenis sel yang berbeda. Aktivitas antiproliferasi ekstrak kulit jabon putih lebih kuat terhadap sel kanker serviks dibandingkan terhadap sel kanker payudara. Ekstrak kulit jabon putih sangat potensial dikembangkan sebagai agen anti kanker serviks dan payudara serta aman terhadap sel normal. Dan materi yang terakhir mengenai chelating agent atau agen pengkelat. Chelating agent atau agen pengkelat adalah suatu komponen yang dapat membentuk kompleks dengan cara bereaksi dengan ion logam atau alkali. Kompleks yang terbentuk terdiri dari ikatan molekul yang tersusun oleh ikatan ion logam tunggal atau ligan. Peran chelating agent. Dalam dunia pangan, chelating agent atau agen pengkelat berperan terhadap stabilitas makanan. Bahan pangan terkadang mengandung ion-ion logam, contohnya ion Mg2+, yang terdapat pada klorofil maupun ion Fe2+, pada protein. Pada proses pengolahan atau pemasakan, ion-ion logam tersebut dapat terlepas dan menyebabkan dampak negatif pada bahan pangan seperti perubahan warna, ketengikan, kekeruhan, maupun perubahan cita rasa. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, diperlukan pengkelat dalam proses pengolahannya. Dan pengkelat yang paling banyak digunakan adalah EDTA. Macam bahan dan struktur. Bahan pengkelat memiliki kekuatan antioksidan dalam bentuk ikatan ion logam. Jadi, secara termodinamika dikatakan melepaskan logam tersebut dari lingkungannya dalam larutan. Bahan pengkelat yang paling efektif digunakan yaitu asam etilen diamin tetraasetat tartrat atau EDTA, asam sitrat, beberapa asam amino, asam fosfat lemah, dan asam tartarat. EDTA dan asam sitrat adalah agen pengkelat yang paling sering digunakan. Berikut adalah EDTA dan juga strukturnya. Dan yang kedua ada asam sitrat dan juga struktur kimianya. Yang ketiga ada asam tartarat beserta strukturnya. Yang keempat ada oksin dan strukturnya. Dan yang terakhir ada asam ortofosfat, dan ini adalah strukturnya. Sifat kimia chelating agent. Chelating agent dapat berikatan dengan senyawa organik maupun anorganik. Sifat kimia dari agen pengkelat ini bergantung dari senyawa logam yang diikatnya. Sifat kelarutan pengkelat juga bergantung dari senyawa yang terikat, di mana ia dapat menjadi terlarut maupun tak terlarut. Namun, sebagian besar agen pengkelat memiliki kelarutan yang sangat kecil pada fase air. Oleh karena itu, biasanya agen pengkelat ditambahkan dalam fase organik, dan agen ini mempunyai atom pendonor utama, yaitu N, P, O, dan S. Penggunaan EDTA yang berlebihan dalam bahan pangan akan menyebabkan tubuh kekurangan kalsium dan mineral lain. Hal ini disebabkan karena EDTA sangat efektif mengkelat ion logam. Karena itu, dalam garam EDTA ditambahkan juga kalsium dalam bentuk garam EDTA dari Na dan Ca. Penambahan pengkelat yang melebihi kadar yang dianjurkan akan menyebabkan tubuh kekurangan zat besi, dan tubuh yang kehilangan zat besi berlebihan akan mengalami anemia. Kalsium dinatrium EDTA disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA untuk digunakan dalam terapi kelasi yang menghilangkan logam berat dari tubuh.
Akan tetapi, kelasi EDTA dengan kalsium dinatrium ini kandungan vitaminnya sangat rendah. Untuk itu, perlu diberikan booster vitamin. Dan efek samping dari penggunaan kalsium dinatrium EDTA ini adalah terjadinya reaksi alergi, gula darah sangat rendah, tingkat kalsium darah, gagal ginjal, hingga kejang. Menurut FDA, terdapat 11 pasien meninggal dari penggunaan kalsium dinatrium EDTA ini, antara pada tahun 1971 dan juga tahun 2007. Nah, berikut kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan tadi, bahwa induksi apoptosis merupakan kematian sel yang terprogram melalui proses kerusakan kromatin pada nukleus dan dapat terjadi melalui jalur ekstrinsik maupun jalur intrinsik. Yang kedua yaitu mengenai antiproliferatif yang merupakan proses yang dapat melawan proliferasi dan juga berguna untuk menghambat pertumbuhan sel. Dan juga materi terakhir mengenai chelating agent adalah suatu komponen yang dapat membentuk kompleks dengan cara bereaksi dengan ion logam atau alkali yang juga berperan terhadap stabilitas makanan. Ya, berikut yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.